Kok apalagi mulut? Betul? Apalagi mulut? Lah iya kan, mulut yang berbicara, jadilah monyet. Apakah mulut yang menjadi monyet? Bukan. Perintahnya Apakah mulut itu yang menjadi yang monyet? menjadikan mulut, bukan kata-kata itu yang menjadi monyet, tetapi diperintahkan jadilah monyet. Langsung jadi monyet, bukan berarti perkataan itu yang menjadi monyet. Perintahnya itu diperintahkan jadilah monyet, maka pertanyaannya, apakah mulut yang berbicara tersebut yang berubah menjadi monyet? Bukan. Bukan. Ya bukan. Siapa bilangnya? Siapa yang berkata hamillah engkau wahai Maria? Siapa yang berkata demikian? Hamillah engkau Maria. Ada rupanya perkataan seperti itu. Ya. Ada yang diantar oleh Gabriel. Bapak yang maha tinggi menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Itu perkataan itu keluar dari mana? Bukan mengatakan bahwa engkau mengandung, sama aja. Bukan. Dia memberitahukan. Engkau mengandung dengan engkau hamil itu sama aja. Itu sekarang memberitahukan, bukan memerintahkan. Ya. Memberitahukan dengan memerintahkan itu berbeda. Sekarang coba Anda analisa. Maria ini hamil atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah. Nah, ketika Allah berkehendak, apakah kemudian mulutnya yang berubah menjadi hamil? Ya. Hah? Iya. Apakah tadi knalpot yang berubah menjadi asap? Kok knalpot berubah jadi asap macam mana? Lah, kan yang berbicara ini knalpot yang berubah menjadi manusia dalam gambaran motor itu kan, dalam gambaran Tuhan itu. Mana bisa? Mana bisa knalpot mana bisa knalpot mengeluarkan manusia? Kok mengeluarkan manusia? Mana bisa? Knalpot mengeluarkan asap. Mengeluarkan suara. Sama aja. Tidak sama. Jadi yang mengeluarkan asap apa? Tidak ada mengeluarkan asap di sini. Yang dikeluarkan suara. Nah, inilah yang Al-Quran katakan, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Anda hanya menipu diri Anda sendiri. Bagaimana ceritanya? Kau selalu berusaha untuk tidak memahami. Hebatnya Quranku, hebatnya Al-Quranku, coba hebatnya Quranku. 1400 tahun Anda sudah dikatakan bahwa petualang itu adalah mendustakan diri, menipu dirinya sendiri. 1400 tahun silam loh. Tapi faktanya berlaku untuk Anda. Faktanya berlaku untuk Anda. Faktanya berlaku untuk Anda. Coba. Faktanya berlaku untuk Anda. Anda terbukti menipu diri Anda. Coba. Yang keluar dari asap apa? Yang keluar dari knalpot. Hey. Yang keluar dari knalpot apa? Yang keluar dari knalpot suara. Apakah knalpot sama dengan suara? Tidak. Berarti beda. Beda. Ya. Yang keluar dari mulut Allah apakah Yesus atau firman? Yang keluar dari Allah firman adalah firman Allah. Nah, apakah ketika Allah berfirman, firman Allah berfirman, yang keluar dari Allah itu manusia atau perkataan, suara? Macam mana? Apakah yang keluar dari langit turun ke bumi itu daging Yesus, anak Maria, atau yang turun dari langit ke bumi itu suara? Bukan suara, roh yang masuk ke dalam rahim Maria. Yukhadi'un Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kau hanya membiau terus dari kemarin. Ini Al-Quran sedang menertawakan Anda. Anda sedang ditertawakan oleh umat Islam sedunia. Anda mencoba bahwa yang turun. Dengarkan saya. Apakah yang turun dari langit ke rahim Maria itu Yesus, daging, atau suara yang diantar oleh Gabriel?
Oh, bukan suara. Jawab. Bukan suara. Oke, berarti yang keluar dari knalpot tadi bukan suara. Yang keluar dari knalpot itu suara. Knalpot itu ibaratnya dengar dulu. Ibaratnya knalpot itulah yang masuk ke dalam rahimnya Maria, paham? Wow. Berarti yang keluar dari knalpot adalah knalpot. Yang keluar dari knalpot itu suara. Yang keluar dari knalpot adalah suara, bukan knalpot. Kenapa yang keluar dari firman, keluar dari mulut Tuhan itu adalah Tuhan? Kenapa bisa? Yang keluar dari Allah firman itu adalah firman. Ya ampun, ya kan. Bukan Yesus. Iya, Allah firman itulah Yesus. Nah, berarti yang jatuh dari langit itu daging. Roh yang masuk ke dalam rahim Maria. Iya, tahu manusia. Pak, tahu yang menjadi karbon dioksida itu, karbon monoksida itu ada karbon dioksida. Asap. Dari mana? Asap ketika Tadi dia sudah keluar, tidak ada asap ketika dia keluar, asap ketika dia keluar, Pak, itu melahirkan racun. Kok jadi asap? Maka Yesus posisinya adalah racun, karbon monoksida. Kok jadi asap? Dari mana? Lah iya dong. Ya kan keluar dari knalpot, Pak. Yang keluar dari Tuhan berfirman, dengarkan. Nih saya kasih data, yang Pak ya. Kalau Anda knalpot tadi suara bukan. Iya, suara itu firman. Ketika kemudian ada firman keluar dari Allah, wahai Maria, aku menginginkan engkau hamil dan melahirkan manusia bernama Yesus. Yang itu suara, Pak, yang keluar. Tidak ada suara seperti itu. Jadi yang diantar oleh Gabriel? Yang diantar oleh Gabriel itu adalah pesan. Dari mana Gabriel dapat pesan? Dari Allah. Apa pesannya, berupa apa? Pesannya bahwa berupa apa? Kamu jangan kaget, kamu akan hamil. Itu jangan kamu itu apa? Suara atau huruf-huruf? Ya, itu kan suara dari malaikat. Suara, pintar. Bukan berfirman. Nah, pintar. Suara yang keluar dari malaikat. Dari Malaikat. Loh. Malaikat terima dari mana? Malaikat disuruh Allah untuk menyampaikan pesannya kepada Maria. Oke. Ketika kemudian Allah menyampaikan perintah itu, bukan perintah, Tuhan, pesan. Iya, nipu-nipu aja terus. Loh, pesan sama aja, Tuyul. Tidak sama. Tidak sama. Ini bukan perintah, Bro. Apa pesannya? Apa pesannya? Pesannya Maria bahwa kau akan mengandung. Itu pesan, bukan perintah. Terus emosi dia. Membedakan perintah dengan pesan pun kau tidak bisa. Macam mana kau membodohi dirimu sendiri? Jadi kalau ada pesan begini, petualang, ada pesan dari emakmu, kalau kamu buang air besar, jangan kebiasaanmu masih satu sendok setiap Itu perintah atau pesan? Pesan. Bukan perintah. Bukan. Nah, itulah yang dikatakan Al-Quran, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Anda menipu diri Anda. Itu perintah. Kau yang membodohi dirimu sendiri. Udah, kembali. Tuhan berinteraksi kepada Gabriel melalui apa? Melalui apa? Ya, dia berkomunikasi kok, namanya juga. Komunikasinya itu Tuhan menggunakan bahasa isyarat atau melalui perintah suara? Ya, saya tidak tahu karena saya bukan malaikat. Nah, tapi kan Tuhan selalu berfirman. Kok Tuhan selalu berfirman bagaimana? Setiap dia melakukan sesuatu pasti dia berfirman. Ya, berfirman karena roh Allah itu adalah roh. Maka dia berfirman. Tuhan kalau berfirman itu bersuara atau tidak? Oh, tidak. Jadi pakai bahasa isyarat.
Bahasa roh. Maksudnya gimana? Bahasa roh itu? Allah itu roh, bahasanya bahasa roh. Gimana? Manusia Seperti apa? loh, Seperti apa? Kok Seperti apa? Ya namanya bahasa roh, mana saya tahu macam mana bahasa Loh, roh. tanya lu berbicara dengan Gatambunan, nabimu. Kalau roh berbicara dengan roh, tentu bahasa roh. Kalau manusia berbicara dengan manusia, tentu bahasa manusia. Karena untuk berbahasa manusia lah Allah firman itu datang menjadi manusia. Karena sebelumnya itu dia berbahasa roh kepada Nabi untuk menyampaikan firman-Nya. Oke. Kamu pegangan yang kuat, ya, pegangan yang kuat. Di dalam kitab pegang yang kuat. Macam betul aja kau. Kau bodoh-bodohi dirimu sendiri terus. Loh. Kamu katakan tadi Tuhan itu tidak bersuara kan? Kalaupun ada suaranya itu suara roh. Macam mana roh berbicara dengan roh? Ada suara nggak? Ada suara nggak? Suara roh. Al-Quran semakin nyata. Kau menipu diri kau sendiri. Kutanya dulu kau. Ada nggak suara? Pernah nggak kau dengar suara roh? Nah, Musa pernah dengar suara nggak? Suara Tuhan nggak Musa? Ya. Pernah. Pernah. Berarti Musa mendengarkan apa? Suara atau apa? Ya suara. Kok Suara siapa? Suara siapa? Tuhan itu. Suara siapa yang didengar Musa? Suara siapa? Ya, suara Allah firman. Berarti Tuhan ketika berfirman bersuara. Oke? Kok bersuara? Lah tadi katanya Musa mendengarkan suara Tuhan. Karena Musa manusia, makanya Allah firman itu mengeluarkan suara. Tetapi suara itu pun hanya Musa yang mendengar itu, bukan ada orang lain yang mendengar. Iya tahu, makanya tahu, nggak usah kamu jelaskan. Jadi artinya kalau di Al-Quran, kalau Nabi itu kan Nabi tidak pernah bertemu dengan Allah. Kalau Nabi Musa pernah. Ya Yesus juga nggak pernah bertemu. Yesus nggak pernah bertemu dengan Allah juga. Yesus itu kan Allah. Loh, tadi katanya roh firman. Yesus itu Allah firman. Allah firman itu roh. Allah firman itu menjadi manusia, bro. Oke, berarti knalpot jadi manusia gitu. Knalpot jadi knalpot. Allah firman menjadi manusia, ibaratnya knalpot menjadi aluminium dari besi. Knalpot jadi aluminium. Emang bisa knalpot jadi aluminium? Kan ini kan ibaratnya kita gambarkan. Nah, ini kan ibarat. Berarti Tuhan, ketika suara itu suara itu keluar dari knalpot, ketika knalpot itu mengeluarkan suara, suaranya kemudian berkata, aku keluar dari knalpot, bukan tidak ada atas keluar dari knalpot dibilang seperti itu. Lah, ini kan ibarat. Buktinya Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ya. Siapa yang menjadi Yesus? Ya. Dia datang, maksudnya itu datang dari roh menjadi manusia, bukan datang misalnya jatuh dari langit sana. Loh. Tadi katanya Tuhan firman yang menjadi Yesus. Iya. Siapa yang mau? Siapa yang mau agar menjadi Yesus? Siapa yang mau? Ya Tuhan, ketiganya itu kan satu badan. Terus kenapa Yesus mengatakan? Kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku? Ya, maksudnya bukan hanya kehendak dirinya sendiri, tetapi kehendak dari kesatuannya, bro. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Itu bukan kehendaknya sendiri, tetapi kehendak dari kebersamaan yang tiga itu bagian dari dirinya. Berarti ada berapa? Berarti ada berapa di sana? Ada tiga bagian dari diri. Ada tiga. Tadi Anda mengatakan berapa? Satu, tapi bagian dari satu itu ada tiga sesuai dengan fungsinya. Satu sebagai pikiran, satu sebagai mulut, satu sebagai tangan. Kan udah aku bilang tadi. Nah, yang maha berkehendak ini, yang maha berkehendak siapa di situ? Di antara ketiganya. Sekarang yang berkehendak di dalam dirimu, pikiranmu atau mulutmu? Pikiranku. Pikiranmu lah Allah Bapa. Pikiran Allah Bapa. Terus? Ya.
Allah firman terus? itu sebagai mulut. Allah firman jadi mulut. Terus? Ya. Allah Roh Kudus Apalagi? itu seperti tangan untuk bekerja. Oh gitu. Terus Iya. ketika mulut ini kemudian berubah menjadi pribadi baru, mulut yang melepaskan diri dari tubuh. Dia nggak lepas dari tubuh, dia tetap di tubuh itu, cuman hanya mulut itu yang berubah. Tetapi Memanjang turun ke bumi. Bukan memanjang. Jadi mulut ya. Kau pikir kalau misalnya di bumi, maksudmu Allah itu nggak ada di bumi? Hah? Kok kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah mulut. Ya. Kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Ya, ada mulutmu berbicara dari mulutmu sendiri atau dari pikiranmu? Nah, dari pikiran. Berarti Nah, yang berkata, berarti yang berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, itu siapa? Ya, mulut. Nah, mulut. Ya. Dari mana dia dapat ide itu? Dari mana dia dapat ide itu untuk dia katakan? Iya, dari pikiran, disuruh pikiran itu mengatakan berarti pikiran tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Betul? Pikiran itu memerintahkan mulut. Ibaratnya begini, bro. Mulutku tidak bisa berbicara tanpa melalui pikiranku. Itu maksudnya itu. Kau yang tidak paham. Iya. Aduh. Sekarang begini. Anda mengatakan Yesus itu mulut Tuhan. Ya. Mulut tidak bisa berkata tanpa instruksi dari pikiran. Iya. Nah, kenapa kemudian Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Kenapa? Artinya, aku sebagai mulut tidak bisa aku berbicara. Loh, memang mulut ini punya pikiran. Mulut tidak punya ada pikiran. Loh, karena tidak ada pikiran. Kalau makanya mulut dikatakan tidak seperti punya itu. pikiran, kalau mulut tidak Ini punya untuk pikiran, dengarkan. menggambarkan dia mau Dengarkan. menjelaskan Paham? Apakah mulut bisa berkata tanpa pikiran? Tidak. Tidak. Terus siapa yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ya, mulut. Mulut bisa berkata tanpa instruksi dari pikiran? Tidak. Lah, terus kenapa mulut bisa berkata? Karena instruksi dari pikiran. Nah, berarti yang dikatakan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri itu adalah pikiran. Iya, pikiran yang memerintahkan. Iya, yang dimaksud tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri itu pikiran berarti. Bukan mulut yang mengatakan itu. Mulut itu sudah pasti tidak bisa berkata tanpa instruksi dari pikiran. Ngapain lagi dia jelaskan? Nah, Dia terus mau menjelaskan bahwa aku hanya sebagai mulut dan ada pikiran. Itu yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Langsung MBO terus kau. Kamu hanya menipu dirimu sendiri. Kau yang menipu dirimu sendiri karena kau. Bagaimana? Coba sekarang begini. Sekarang begini. Kalau mulutmu kan sudah tidak bisa, mulut kamu kan tidak bisa bicara sendiri tanpa instruksi dari pikiran. Oke? Oke. Nah, sekarang coba kau berkata, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Coba. Aku sebagai mulutku tidak bisa berbicara apa-apa tanpa ada dari pikiranku. Itu maksudnya. Panggil ambulan. Panggil ambulan dulu. Parah. Pingsan dia itu. Jadi tadi ketika dengarkan. Jadi tadi yang berbicara itu mulutmu sendiri tanpa instruksi dari pikiran. Ya, instruksi dari pikiran. Katakan seperti ini ya, mulut seperti itu. Kok bahwa apa? Hei mulut, katakan bahwa kamu tidak bisa berkata-kata dari dirimu sendiri, begitu? Iya, begitu. Oh, berarti kalau seperti itu adanya, berarti kamu itu gila, kan gitu? Kok kamu gila? Kamu gila berarti? Lah, ini kan menggambarkan keesaan. Ngapain kau mengatakan dirimu itu tidak bisa berkata-kata dari dirimu sendiri? Orang semua tahu. Supaya yang mendengarkan, dengar dulu, supaya yang mendengarkan itu tahu bahwa ada pikiran, walaupun pikiran itu tidak nampak. Sekarang kan hanya mulut ini yang nampak ini, ya kan? Yesus kan.
Oh, Hanya jadi Yesus yang jadi nampakkan, mulutkan. jadi Yesus itu mulut Tuhan. Tetapi ya. Jadi Yesus itu pikiran kan tidak mulut Tuhan. nampak. Ya. Berarti Yesus itu mulut Tuhan. Ya. Berarti pada diri Yesus jasadnya itu tidak ada otak. Loh, Yesus otaknya mulut itu Tuhan. ada, tapi tidak Bahasa apa nampak. ini Yesus mulut Tuhan? Iya, biar dia nipu Otak diri itu sendiri. Tidak nampak. Otak Jadi itu Yesus tidak nampak. punya otak kan? Karena pikiran Otak Yesus itu ada tidak di langit. nampak, karena Pikiran Yesus ada di langit, kan? Kok di langit? Memangnya kau pikir surga itu di langit yang ketujuh sana harus naik buruk ke sana? Tidak, maksudnya bagaimana ceritanya ini? Pikiran Tuhan itu di mana pikiran Tuhan itu? Ada Ya, dalam diri bersama-sama. Yesus. Bersama-sama Oh. dengan diri Yesus. Oh, Cuman bersama-sama tidak dengan nampak. diri Yesus. Cuman tidak nampak karena roh wujudnya. Iya. Oh gitu. Jadi pikiran dan roh Tuhan itu menyatu pada jasadnya Yesus. Ya. Artinya banyak mulut sama pikiran Yesus bertentangan gitu maksudnya. Kok Enggak, bukan bertentangan? Bang Handi. Tadi mesin, knalpot dan roda keluar dari knalpot. Itu Kok keluar dari maksudnya. knalpot? Loh, jadi Yesus ini dari mana? Kok Yesus dari mana macam mana? Kan Yesus itu Yesus kau ibaratkan ini- tadi knalpot. Yesus ini, lah iya, Yesus itu Iya. adalah sesuatu yang keluar dari Allah. Dia bukan keluar, dia tetap bersama-sama. Kok bisa keluar? Macam mana bisa keluar? Maksudnya gimana ini? Yesus itu tetap bersatu. Kalau dengan Yesus Allah mengaku Bapa. dirinya keluar gimana? Keluar maksudnya di situ, keluar dari wujud aslinya roh menjadi manusia. Nah, itu kan Bukan keluar seperti asap dari knalpot maksudnya di situ. mulai bohong kan? Kau tidak paham bahasa Alkitab. Ya, tengok kan? Lihat, pasti Al-Quran ini benar, nggak bisa salah Al-Quran ini. Anak kecil juga bisa bikin ayat seperti itu, bro. Anak TK. Maksudnya? Ya, kalau bikin ayat-ayat seperti itu, anak TK juga bisa. Coba, gimana ceritanya anak TK? Ya, seperti yang kau bilang tadi itulah. Nah, Anda Ya, kan, misalnya kita bilang, si Juma itu adalah pembohong. Ya, itu kan Nah, anak buktinya, TK juga bisa bikin buktinya Anda gitu. menipu diri Anda sendiri. Kan Al-Quran mengatakan begini. Kau Al-Quran yang mengatakan menipu begini. dirimu sendiri. Dengarkan. Al-Quran mengatakan begini. Wama yash'urun. Wama yash'urun. Mulailah kau Dan membeo. Al-Quran mengatakan wama yash'urun. Mereka Membeo menipu dengan bahasa diri yang tidak mereka pahami. sendiri tanpa mereka sadari. Ini Anak Anda kecil tidak juga sadar bisa bikin loh. kayak gitu. Anak Ini kecil Anda juga tidak bisa bikin sadar kayak loh. gitu. Kau yang Kalau tidak Anda kau sadar, membohongi dirimu kalau sendiri. Anda sadar Karena kau tidak Al-Quran ini mengenal salah Tuhan. berarti. Kau pikir Kalau Tuhan Anda itu sadar, kalau Anda sadar Al-Quran ini berarti salah. Al-Quran mengatakan kamu menipu dirimu sendiri tanpa kamu sadari. Kamu tidak sadar ini. Al-Quranmu itu ditujukan ke kamu. Kamu yang mengatakan itu karena berlakunya itu hanya untuk kamu. Jadi kau baca sekarang itu dirimu sendiri. kamu tidak sadar. Inilah Kau fungsinya yang Bang tidak sadar. Suma. Kau yang Inilah selalu fungsinya membohongi Bang dirimu Suma sendiri. untuk supaya Karena kamu kau tidak bisa sadar. membedakan Dengarkan, antara firman dengarkan, dengan firman dengarkan. Allah. Dengarkan pengakuan Yesus, dengarkan supaya kamu itu bisa Ya, terselamatkan. oke. Saya dengarkan. Yesus berkata, "Jikalau Allah adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar." Yesus keluar dari mana? Tanya kau Keluar sekarang. di situ maksudnya keluar dari aslinya roh menjadi manusia. Kok hahaha. Aku menjelaskan sama kamu tidak mau terima. Ini kamu sedang selalu menipu membodohi diri dirimu. sendiri. Makanya Hey, ayat Al-Quran hey. itu berlaku kepadamu. Karena kau selalu membohongi dirimu sendiri. Saya ulang. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Maksudnya gimana tuh? Datang dari Allah maksudnya gimana? Menjadi manusia yang aslinya adalah roh. Itu maksudnya. Kok hahaha. Sekarang begini, kalau kamu datang dari pasar, apakah kamu pasar? Itu tidak sama dengan datang dari pasar. Kau tidak mengerti bahasa Alkitab. Kau diajarin ngel. Lucu. Memahami Kalau kamu dari ayat Jakarta, Alkitab itu bukan seperti kalau memahami kamu dari Al-Quran. Jakarta, apakah kamu Al-Quran Jakarta? itu memang tidak ada bahasa alegoris. Itu kan hanya bahasa anak-anak kecil. Ini bukan alegoris ini.
jelaskan ada 3 poin. Maksudnya di Ini pengakuan Yesus sendiri. Dengarkan. Aslinya roh menjadi manusia. Dengarkan. Anda sudah mempraktekkan kebenaran Al-Quran. Dengarkan, ada 3 hal. Yang pertama, aku keluar dari Allah dan datang dari Allah. Yang ketiga, aku datang atas kehendak Allah. Ya. Coba. Kenapa bukan atas kehendakku? Kenapa? Karena bukan kehendak mulut dia menjadi manusia. Ini bukan mulut. Ini bukan mulut. Itu Ini kan manusia. Ini itu manusia kan Yesus. Iya, Ini Allah manusia firman. Yesus. Itu Ini mulut manusia Allah. Yesus. Iya. Ada Itu 3 manusia hal Yesus. pengakuan Yesus. Yang Apa? pertama, aku keluar dari Allah. Yang ketiga, maksudnya di aku situ. datang. Diam dulu. Keluar dari aslinya roh menjadi manusia. Diam dulu. Kau Aku yang keluar tidak dari mengerti. Allah. Aku keluar dari Allah. Aku datang dari Allah. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ada Ya. 3 hal. Nah, atas kehendak siapa? Yesus Atas itu kehendak- keluar. Atas kehendak diri Allah itu. Coba Anda keluarkan mulut Anda dari Anda. Coba. Loh, saya bukan Tuhan. Loh, kok hahaha. Allah ya Kau Rabbi. samakan dirimu Ya dengan Allah ya Tuhan. Rabb. Ya Karena Allah ya kau Rabb. merasa Ya lebih Allah, hebat dari Masya Tuhan. Allah, Karena yang ada dalam Subhanallah. pikiranmu hanya Berbanggalah iblis aku wahira. menjadi seorang Muslim. Terima kasih ya Allah, Kau Engkau selalu melahirkan mencari aku kesalahan sebagai Muslim ya kebenaran, Allah. makanya kau Terima tidak akan kasih ya mendapat Allah, kebenaran. Engkau menjadikan aku sebagai hambamu yang waras ya Allah. Di sini jelas sekali dikatakan sebab aku keluar dan datang Keluar dari maksudnya Allah. di situ. Coba Keluar dari kamu aslinya keluarkan roh menjadi mulutmu manusia. dari dirimu. Coba kau keluarkan dirimu dari dirimu. Coba gimana cerita Keluar itu? maksudnya di situ, keluar dari wujud aslinya. Allah Inilah roh yang menjadi manusia. dikatakan. Kau kan tidak Inilah paham yang Alkitab, dikatakan ku ajarin Al-Quran. Kau terima. Karena kau memburukan dirimu sendiri. Itulah makanya ayat Al-Quranmu itu tadi mengatakan sama kamu kayak gitu. Karena ayat Al-Quran Oke. itu kan hanya berlaku sama kamu. Oke, baik. Anda mengatakan, coba kita ulang lagi ya, kebenaran Al-Quran ya. Orang-orang kafir laknatullah alaihi itu hanya menipu diri mereka. Kita buktikan sekarang. Yohanes 8. Sebab aku keluar dari Allah. Apa yang Anda pahami di sana? Keluar dari aslinya roh menjadi manusia. Itu maksudnya di situ. Berarti Allah bisa berubah. Bisa, ini buktinya. Kalau ada dalilnya Allah tidak berubah? Loh, tidak berubah kemahakuasaannya maksudnya, bukan wujudnya. Kau tidak paham, buka ayatnya. Buka ayatnya supaya aku jelaskan. Oke. Ketika dikatakan Allah itu tidak berubah di dalam kitabnya orang Yahudi, itu sangat Tidak jelas berubah. Anda lagi dengar dulu. Kau buka Apanya yang tidak berubah? Apanya yang tidak berubah? Lihat pun ayatnya itu aku sudah tahu kemahakuasaannya yang tidak berubah di situ. Makanya memahami ayat Alkitab itu harus sesuai dengan konteksnya, bukan dengan sepotong. Oke, baik. Anda hebat. Tapi hebat menipu diri sendiri. Gini, ketika saudara mengatakan yang tidak berubah di sini adalah kemahakuasaannya. Oke? Ya. Apakah Yesus itu tahu kapan musim buah ara? Loh, kan sudah kukatakan sama kau tadi, dia kan hanya mulut, ya kan? Mulut kan tidak mengetahui, yang mengetahui itu kan pikiran. Dengarkan. Enggak ada yang bisa kamu tipu. Kamu hanya bisa menipu dirimu sendiri. Kok dirimu Aku sendiri? keluar, dengarkan. Aku keluar dari Allah. Apa maksudnya? Dia Keluar meninggalkan kodratnya. Tidak, bukan itu. Dia maksudnya. merubah. Dia Dia merubah. berubah dari wujud roh menjadi manusia. Itu maksudnya di situ. Tuhan mengatakan Tuhan tidak bisa dibentuk Tidak bisa menjadi dibentuk macam manusia. Yesaya 43 nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Mana ayatnya? Coba biar ku jelaskan sama kau. Yesaya 43 nomor 10. Yesaya 43. Menyanyi juga dong. Yesaya. Ikutan nyanyi kok. Artinya ini orang jarang baca Bible. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi.
Kau paham maksudnya ini? Pak, justru saya Tidak tanya ada sama kamu. Allah yang dibentuk seperti Allahmu yang dibentuk-bentuk. jadi Allahmu yang dibentuk-bentuk itu tidak Allahu Akbar. asli. Itu Allahu maksudnya. Akbar. Ya Allah ya Itu maksudnya Karim. di situ. Ya Allah ya Karim. Tidak ada Ya Allah yang dibentuk-bentuk Ya seperti Allahmu. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Karim ya Allah ya Petualang, Karim. apakah Allah terbentuk? Apakah Tuhan terbentuk, Petualang? Siapa bilang Coba terbentuk? jawab. Apakah Tuhan terbentuk? Bisa dibentuk. Siapa yang bentuk Tuhan? Ya, kalianlah yang bisa membentuk Tuhan. Kurang asem. Kan kalian Kita katanya bentuk membentuk Tuhan. Tuhan. Ya sekarang ku tanya dulu, Tuhanmu di mana? Loh, kok lari? Tuhan bisa dibentuk. Kok lari? Dengarkan dulu, Makanya- dengarkan makanya aku dulu. bilang, Dengarkan, Tuhanmu kan dengarkan. dibentuk-bentuk. Dengarkan. Satu ya, saudara ya. Kita sudah membuktikan kebenaran Al-Quran. Nah, sekarang Ayat Al-Quranmu itu hanya berlaku untukmu, makanya kau baca itu.